Dewi Susilawati akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan Zoom Meeting dan lebih tepatnya lagi adalah untuk menjadwalkan pertemuan dengan siswa ataupun untuk melakukan pengajaran secara online. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah bisa menggunakan browser, silakan buka di Google, boleh teman-teman ketik dengan menggunakan Zoom Meeting atau Zoom nggak apa-apa juga. Ambil yang di ini adalah Zoom Us, di sini ada Zoom Video Conference, webinar, dan sebagainya. Silakan dibuka yang ini, maka akan muncul di layar komputer teman-teman semua seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya Gmail, tentu saja sebagai guru ataupun presenter harus sign in dulu, artinya harus memiliki ID, makanya harus sign in bisa menggunakan Gmail. Karena saya sudah punya Gmail, jadi saya nggak perlu lagi ribet untuk mengisi form pendaftaran, cukup dengan menggunakan sign in with Google. Pilih account yang dipakai, saya gunakan Gmail saya, maka ini akan terakses untuk membuka yang namanya aplikasi Zoom. Dan nanti akan muncul seperti ini. Oke, nah bagaimana cara membuat sebuah meeting? Artinya kita yang mengundang dan kita ingin supaya kegiatan Zoom meeting itu berjalan dengan semestinya, kita harus menjadwalkan dulu. Caranya adalah lihat tombol schedule meeting atau kalau dalam bahasa Indonesia membuat apa ya, meeting atau bagaimana. Ini klik schedule meeting, kemudian akan muncul data yang harus diisi. Nah, kira-kira ini topiknya apa? Nah, karena besok kita akan belajar dengan e-learning di MGMP, maka saya akan buat namanya e-learning MGMP. Nah, description, rasanya saya nggak ingin bikin description, jadi nggak usah aja. Tanggal, nah karena besok itu adalah tanggal 7, jadi saya akan klik tanggalnya tanggal 7 pada jam 9 pagi. Jam 9 pagi IM. IM itu untuk menandakan bahwasanya kegiatannya dilakukan pada pagi hari. Time zone jangan lupa, kalau misalnya teman-teman lagi di Indonesia, kita pakainya Jakarta, timingnya Jakarta. Tapi kalau ternyata misalnya nih teman-teman diundang untuk menjadi pemateri dan membuat jadwalnya sendiri, artinya yang mengundang orang lain untuk datang dan ternyata teman-teman sedang di daerah lain, misalnya lagi jauh nih di misalnya kita buat lagi di Meksiko misalnya, klik Meksiko. Jadi, waktunya adalah waktu Meksiko, gitu. Oke, ini adalah, password yang akan digunakan. Nah, kemudian video. Kalau misalnya tidak ingin menggunakan video, artinya teman-teman tidak ingin melihat, video, wajah dari, peserta, silakan di-off-kan. Tapi kalau untuk, tatap muka kelas selama pandemik sebaiknya di-on-kan saja, artinya bisa melihat apakah mereka hadir atau tidak. Nah, ini audio artinya akan ada interaksi berbicara ataupun tanya jawab di dalam meeting nanti. Silakan klik both. Kenapa? Karena bisa jadi ada peserta yang menggunakan telepon atau menggunakan handphone gitu. Jadi lebih aman untuk menggunakan both. Bisa komputer, bisa juga dengan telepon. Nah, yang ini silakan di-checklist salah satu. Apakah ingin enable join before the host? Artinya misalnya meetingnya jam 9, tetapi karena hostnya belum membuka meeting, pesertanya udah boleh masuk duluan dan mungkin ada peserta yang lain dan karena videonya aktif, jadi mereka bisa saling berinteraksi, artinya saling ngobrol dan tanya jawab dengan peserta-peserta yang lain. Kemudian mute participants upon entry artinya kita tidak ingin mereka berbicara ketika mereka masuk. Jadi mereka cukup masuk, wajahnya aja muncul, tetapi, suaranya nggak ada. Berarti kita mute kan ketika mereka udah masuk. Nah, ini juga bisa di-setting nanti ketika mereka sudah hadir di dalam Zoom meeting. Jadi boleh aja checklist sekarang, boleh juga enggak. Nah, kalau ingin mereka ngobrol-ngobrol dulu ya silakan lebih baik jangan di-checklist ya, karena, mereka bisa ngobrol dengan peserta yang lain ketika mereka udah masuk. Enable waiting room, ini nanti akan sedikit ribet sebenarnya karena, peserta yang hadir itu akan dapat konfirmasi dulu dari, host, artinya dari kita yang mengundang mereka. Nanti akan ada di tombolnya itu kita approve dulu, artinya kita admit, kita izinkan mereka masuk, baru mereka bisa, join. Tapi kesulitannya adalah kendala yang pernah saya temuin, ketika saya sudah mulai mengajar, karena mereka datangnya terlambat, jadi mereka nggak bisa join, mereka harus harus, menunggu konfirmasi dari saya. Sementara ketika saya mengajar, saya tidak ingin konsentrasi saya
buyar hanya gara-gara ingin mengkonfirmasi dulu, mengklik satu-satu mereka yang baru masuk gitu supaya mereka bisa join the class. Jadi lebih baik ini aja cari yang simple, yang sederhana. Nah, record the meeting silahkan diklik kalau misalnya teman-teman ingin automatically ter-record di komputer Anda meeting hari ini. Maksudnya kelasnya hari ini inginnya terekam gitu secara otomatis, artinya punya arsip. Tapi kalau rasanya tidak terlalu membutuhkan, lebih baik tidak usah karena ini akan memenuhi memori di komputer Anda semua. Nah, setelah ini selesai, silahkan di-save, silahkan di-save atau disimpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah link untuk mengundang teman-teman yang lain. Nah, caranya adalah bagaimana kita mengundangnya, kita copy dulu invitations. Kita copy dulu, akan muncul seperti ini dan juga password. Nah, copy the meeting invitations. Kopikan kemana? Silahkan teman-teman kopikan mungkin ke WhatsApp. Nah, ini adalah WhatsApp. WhatsApp kelas. Jadi saya akan forwardkan ke teman-teman di kompilasi pandemik e-learning. Nah, jadi akan saya masukkan ke sini dan ini saya kopikan ke sini undangan tadi, maka akan muncul di WhatsApp teman-teman semua. Nah, silakan di sini sudah ada jamnya, ada namanya. Oke, ini ada typo tadi ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian ada passwordnya juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.